Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijayanti yang di sini akan membawakan video kedua saya, yakni dalam tahap desensitisasi sistematik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu secara ringkas. Desensitisasi sistematik yaitu sebuah teknik yang mana klien diajak untuk mengingat, membayangkan, dan mengalami kejadian yang bisa membangkitkan sebuah kecemasan tersebut. Dan setelah itu klien diajak untuk melakukan relaksasi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya simak aja video berikut ini. Nah, di dalam tahap desensitisasi sistematik ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap relaksasi, yang kedua adalah membuat skala hierarki kecemasan, dan yang ketiga konselor memberikan stimulus yang membangkitkan kecemasan selama relaksasi. Langsung ke tahap pertama, itu tahap relaksasi. Nah, di dalam tahap desensitisasi sistematik ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap relaksasi, yang kedua ada tahap pembuatan skala stimulasi dari hierarki kecemasan, dan yang ketiga adalah tahap konselor melakukan stimulisasi yang membangkitkan kecemasan selama proses relaksasi. Langsung saja lanjut ke tahap yang pertama, yaitu tahap relaksasi. Sebelumnya Mbak, apakah sudah siap untuk melakukan proses ini? Siap. Ya, sudah siap. Sekarang taruh posisi tangannya di atas lurus seperti ini, kita regangkan, lalu Mbak boleh menutup mata. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sudah tenang Mbak? Sudah. Lalu kita akan lanjut ke tahap melakukan skala ya Mbak. Dari mulai Mbak melakukan proses kecemasan, ini nanti saya akan menyebutkan angka 1 sampai 100, Mbak tinggal sebutin aja. Yang pertama itu jika Mbak melihat petasan dari pinggir jalan, itu kira-kira berapa angkanya? 30. Lalu jika Mbak tidak sengaja mencium aroma petasan? 35. Lalu jika Mbak memegang petasan? 40. Lalu jika Mbak ini mendengar petasan tapi di dalam kamar? 45. Lalu jika mendengar petasan tapi di dalam rumah? 50. Lalu yang keenam, mendengar petasan di depan teras, lebih dekat? 58. Semakin naik ya, 58. Lalu yang terakhir itu jika mendengar petasan dalam posisi yang sangat dekat, bahkan di sampingnya Mbak sendiri, itu berapa kira-kira? 70. Lalu sekarang Mbak boleh taruh posisi seperti tadi, seperti ini, pejamkan mata. Sekarang jika Mbak melihat petasan di pinggir jalan, tapi dengan Mbak membayangkan juga di dalam suasana pantai yang banyak angin-angin, sepoi-sepoi, suasana yang damai, kira-kira skalanya berapa? Dari 1 sampai 100. Skalanya berapa Mbak? 25. Baik. Lalu jika Mbak mencium petasan, tapi Mbak membayangkan aroma petasan itu dibarengi dengan aroma sate yang sangat menggoda, yang sangat nikmat kesukaan Mbak, kira-kira berapa skalanya? 20. Lalu jika Mbak memegang petasan, tapi Mbak membayangkan di tangan Mbak juga memegang es krim yang sangat nikmat, yang sangat lembut, sangat dingin, sangat enak sekali dinikmati di suasana yang panas ini, kira-kira berapa Mbak skalanya? 18. Baik, bagus, semakin turun. Lalu jika Mbak mendengar petasan tapi dalam kamar, anggap saja itu adalah
sebuah melodi, sebuah musik yang sangat klasik, yang sangat indah bisa menghantarkan Mbak tidur, itu berapa skalanya? 16. 16. Lalu jika Mbak mendengar petasan di dalam rumah, tapi Mbak juga di situ mendengar seperti ayam-ayam berkokok pada siang hari, pada pagi hari, di suasana yang masih sejuk, masih asri, itu kira-kira berapa Mbak? 14. 14. Lalu yang keenam, jika Mbak mendengar petasan di depan teras, tetapi Mbak juga dibayangkan di situ juga Mbak melihat, mendengar dan bersapa dengan teman sebayanya, teman terdekatnya, teman karibnya, yang sudah lama tidak berjumpa. Kira-kira berapa Mbak skalanya? 13. 13. Baik, lalu yang terakhir Mbak, jika Mbak mendengar petasan di posisi yang sangat dekat, tapi Mbak juga coba membayangkan sambil rebahan di kamar, sambil mendengarkan musik yang sangat indah, sangat merdu. Di sebelah Mbak ada banyak makanan, minuman yang tersedia. Mbak dalam posisi yang sangat santai. Kira-kira Mbak berapa skalanya? 10. 10. Baik, ini semakin turun. Sekarang Mbak boleh membuka mata. Setelah melakukan skala tadi ya Mbak, kita bisa dilihat skalanya itu yang pertama, jika Mbak melihat petasan di pinggir jalan, itu Mbak ada yang awalnya itu 30, yang lalu mendengar petasan dalam posisi yang terdekat itu 70. Namun setelah Mbak melakukan tadi terapi dalam hierarki kecemasan, yang tadi awalnya itu melihat petasan di pinggir jalan yang tadinya 25 bisa menjadi posisi yang terakhir yang sangat punya itu adalah 10. Jadi jadi disimpulkan Mbak, sebenarnya Mbak ini bisa ditangani dengan proses seperti ini. Mbak bisa bisa turun skalanya, bisa lebih tenang ya Mbak, dari yang tadinya itu fobia terhadap petasan bisa ditangani, jadi Mbak lebih tenang, lebih bisa mengatur lah. Ya. Seperti itu ya Mbak. Iya. Baik, udah tenang kan Mbak? Sudah. Seperti itu. Beda. Sekian teman-teman video kedua saya. Bisa lanjut ke video yang ketiga, yaitu terapi relaksasi. Ya.